Shalom adik-adik. Di sini ada Kak Yori dan Kak Lintang. Nah, Kak Yori mau tanya nih, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Pasti semua baik-baik aja, ya kan? Pasti dong, karena Tuhan memberkati kita selalu. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Yori mau ajak adik-adik untuk bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan dan kekuatan baru. Dan juga Kak Yori mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan nih. Tapi sebelum itu Kak Yori mau ajak adik-adik semua untuk berdiri nih. Ayo yang masih ngantuk berdiri dong. Keluarkan semangatnya, oke? Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari Kak Lintang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau lebih bersukacita lagi dalam memuji nama-Mu. Sertai Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Yori mau ajak adik-adik lagi nih untuk menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci. Oke? Mari Kak Lintang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sesuai sama pujiannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Silakan duduk kembali. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Rido. Nah, tadi kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan dan belajar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu nih adik-adik. Kak Rido akan membawakan kita dalam doa. Jadi adik-adik di rumah ikutin kata-katanya Kak Rido ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau belajar cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Nah,
cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Nah, Kejadian itu paling awal ya adik-adik. Paling awal banget, perjanjian lama. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke 17. Nah, Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, karena bacaannya cukup panjang nih, Kak Rido lihat nih panjang banget nih sampai ke sebelah sini nih. Jadi adik-adik bisa minta mama papanya untuk baca di rumah ya, minta tolong untuk dibacain. Atau orang-orang yang ada di rumah yang lagi ikut bantuin adik-adik sekolah minggu, tolong dibacain ya. Kalau adik-adiknya sudah bisa membaca, berarti bisa baca sendiri dong ya. Oke? Oke, jadi nanti dibaca sendiri di rumah. Nah, cerita pada pagi hari ini itu ada kaitannya nih dengan benda-benda atau hewan-hewan yang ada di depannya Kak Rido. Nah, di sini ada binatang-binatang nih. Ada rusa, nih rusa nih ya. Oh, soal rusa gimana? Ya, seperti itu. Terus ada zebra, dia kayak ada garis-garisnya gitu ya, ada loreng-loreng gitu. Terus ada badak bercula satu, ini culanya nih, cula satu. Terus ada juga beruang kutub, terus ada juga macan tutul, ada singa, ada panda, dan juga ada harimau, sapi, dan rusa lagi. Nah, tema kakak pada pagi hari ini berkaitan dengan semua ini adik-adik. Tapi kakak nggak mau langsung sih tahu nih, karena kakak akan ingin mengingatkan lagi adik-adik tentang cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Nah, adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Kira-kira masih ada yang ingat nggak nih adik-adik di rumah nih? Kakak harap semuanya masih ingat ya, bukan satu yang minggu yang lalu. Nah, kalau 1 minggu yang lalu itu tentang kenaikan Tuhan Yesus yang kita sekolah minggunya itu melalui Zoom. Nah, itu yang kita tatap-tatapan tuh. Bisa balas-balasan, bisa senyum-senyuman. Kalau sekarang ini kita melalui YouTube lagi. Nah, kalau ini tuh tentang kenaikan Tuhan Yesus tuh yang 1 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2 minggunya lagi. Itu tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, berkaitan dengan binatang ini. Ada yang ingat? Wah, kurang ya. Nah, untuk itu Karido juga punya satu clue nih. Clue tambahan, yaitu Karido punya tarararang. Jeng 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 jar. Nah, Karido punya gambar. Alkitabnya Kak geserin dulu. Nah, gini ya. Oke. Nah, Karido punya gambar nih. Gambar ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu? Mereka siapa? Nah, mereka adalah satu keluarga adik-adik. Yang ini adalah sepasang suami istri. Nah, dan mereka memiliki 3 anak laki-laki. 1, 2, 3. Nah, mereka memiliki 3 anak laki-laki. Dan juga ketiga anaknya ini, 1, 2, 3 memiliki istri. Yaitu mantu dari bapak dan istrinya. Nah, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini adalah istri dari ketiga anaknya adik-adik. Jadi mereka berjumlah 8 orang. Nah, ada yang sudah ingat cerita 2 minggu yang lalu apa? Berkaitan dari semua ini. Ada binatang-binatang dan juga ada 8 orang. Ada yang sudah ingat? Ada yang ingat? Ya, benar sekali. Yaitu cerita tentang Bapak Nuh. Ya, ini adalah Bapak Nuh dan ini adalah istrinya Bapak Nuh. Ini adalah ketiga anaknya yang laki-laki dan ini adalah ketiga mantunya, yaitu berjumlah 8 orang. Nah, ini adalah binatang-binatangnya. Ini kurang ya adik-adik, masih ada lagi kayak burung, ikan, terus kupu-kupu dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, jadi adik-adik, keluarga ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka sangat taat, mereka sangat patuh kepada perintah Tuhan, mereka tidak melakukan kejahatan, dan mereka sangat baik kepada orang-orang. Tapi adik-adik, tempat mereka tinggal atau wilayah tempat mereka tinggal, tempat keluarganya Bapak Nuh ini, orang-orang di sana sangat jahat-jahat adik-adik. Jadi orang-orangnya itu suka mengejek-ejek orang lain atau memukul-mukul orang lain dan juga mengolok-olok orang lain. Jadi mereka melakukan dosa di wilayah tersebut adik-adik. Dan pada saat itu
orang-orangnya sangat banyak sekali. Tapi keluarga Bapak Nuh tetap taat kepada Tuhan dan tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, karena pada saat itu orang-orang lagi pada buat kejahatan nih. Orang banyak buat kejahatan. Kecuali keluarganya Pak Nuh ya. Jadi Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat batrah. Batrah yang besar banget. Batrah itu adalah kapal ya adik-adik. Jadi Bapak Nuh membuat kapal yang gede banget. Pokoknya segede-gedenya. Nah, karena Bapak Nuh sangat taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Bapak Nuh melakukan perintah Tuhan. Tapi adik-adik, pada saat itu orang-orang itu tidak percaya kepada Bapak Nuh dan mereka malah mengejek-ngejek Bapak Nuh dan mengolok-ngolok Bapak Nuh. Bahkan mereka menertawakan Bapak Nuh. Nah, ini nih gambarnya nih. Ini adalah gambar batranya. Terus ini adalah Bapak Nuh. Dan orang-orang di sini itu mereka mengejek-ngejek Bapak Nuh dan mereka tidak percaya kepada Bapak Nuh. Dan pada saat itu orang-orang menertawakan Bapak Nuh. Kira-kira orang-orang berkata seperti ini. Hahaha, hei Bapak Nuh, ngapain kamu buat batrah di tempat seperti ini yang jauh dari laut? Dan mereka sangat menertawakan Bapak Nuh dan mengejek-ngejek Bapak Nuh. Dan pada saat itu Bapak Nuh tidak mendengarkan mereka. Bapak Nuh tetap mendengarkan perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Walaupun Bapak Nuh membuat batrah jauh banget dari laut atau dari perairan, adik-adik. Nah, walau demikian tapi Bapak Nuh tetap apa? Tetap dengar-dengaran kepada Tuhan dan tetap taat kepada perintah Tuhan. Bapak Nuh tetap membuat batranya sama istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Mereka tetap buat dan melakukan perintah Tuhan. Nah, dan tiba saatnya, pada saat itu Tuhan akan menurunkan air bah. Wah, air bah yang sangat gede banget, sangat besar. Bisa turun dari langit, terus bisa juga muncul dari bawah tanah. Jadi air bahnya sangat besar banget. Dan pada saat itu, sebelum air bah keluar, Bapak Nuh dan juga anaknya dan juga menantunya sudah masuk ke dalam kapal adik-adik bersama hewan-hewan yang ada pada saat itu. Semua hewan itu Bapak Nuh bawa masuk ke kapal dengan sepasang. Jadi satu pasang adik-adik, semua hewannya. Dan pada saat itu, pada saat air bah sudah keluar dari atas, di bawah tanah keluar, dan semakin tinggi, semua permukaan bumi tertutup adik-adik atau tenggelam. Yang kelihatan cuman air yang tinggi dan juga baterainya Bapak Nuh. Nah, jadi baterainya Bapak Nuh itu ada di atas air. Jadi terombang-ambing selama 40 hari dan 40 malam. Nah, singkat cerita, akhirnya Bapak Nuh melepaskan burung merpati. Dan burung merpati tersebut membawakan setangkai batang pohon atau bisa dibilang ranting pohon. Nah, itu menandakan bahwa daratan sudah kelihatan, yang menandakan air sudah surut. Dan setelah air surut, Bapak Nuh dan juga keluarganya turun dari kapal adik-adik. Dan setelah mereka turun dari kapal, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu kurban yang diberikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atau berterima kasih kepada Tuhan karena airnya sudah surut. Dan setelah memberikan persembahan, muncullah pelangi. Wah, lihat nih. Bagus sekali ya, pelanginya melengkung dan berwarna-warni. Nah, pelangi ini adalah tanda yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nuh dan juga keluarganya dan juga kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi atau Tuhan tidak akan menghukum kita lagi dengan air bah. Makanya Tuhan memberikan tanda pelangi ini adik-adik. Wah, Tuhan sangat luar biasa ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita bisa belajar dari Bapak Nuh. Yaitu kita bisa belajar taat, kita bisa belajar dengar-dengaran kepada Tuhan, dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi adik-adik, kalau di rumah, kalau orang tua memerintah kita atau menyuruh kita atau memberitahu kita, kita harus
kedengaran. Benar sekali adik-adik. Nah, jadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Dan Kakak Rido memberikan tugas kepada adik-adik bukan ayat hafalan, tetapi melakukan kegiatan di rumah. Nah, yaitu membereskan mainan di rumah atau pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan oleh adik-adik kelas Batita Balita. Nanti minta bantu mama papanya di rumah untuk foto atau mendokumentasikan hasil dari beresan adik-adik di rumah. Nah, dan dikirim di grup WhatsApp kita, yaitu grup sekolah minggu. Baik adik-adik, sekarang kita akan mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Rido akan membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar cerita firman-Mu. Dan kami juga boleh belajar dari Bapak Nuh, di mana Bapak Nuh taat dan juga dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami bisa belajar seperti Bapak Nuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, bye-bye. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan ke kakak tadi dapat menjadikan kita anak-anak yang benar di mata Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, Kak Yori mau ajak adik-adik nih untuk memuji dengan satu pujian yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Adik-adik lebih semangat lagi ya. Mari Kak. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Nah adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Tapi sebelum itu Kak Yori ada pengumuman nih buat adik-adik. Pengumuman yang pertama, ini adalah video adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu dengan senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan untuk pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa dikirimkan lewat nomor OVO di bawah ini. Dan
bisa juga scan QR code yang sudah disediakan, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Yori mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami, dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sertai kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, kiranya selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Kak Yori mau ajak adik-adik semua mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman atau saudara, untuk papa dan mama yang menemani adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Dah.